Tugas bisnis model kanvas yang berjudul Tahu Susu Segar yang disusun oleh tim 11 yang beranggotakan Sekar, Maida, dan Izatul. Sebelum kita masuk ke bagian BMC-nya, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai produk makanan ini. Nama produk makanan di atas adalah tahu susu segar yang disajikan dengan kualitas terbaik. Produk tahu ini berbeda dari tahu susu lainnya karena dalam proses pembuatannya menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, sehingga membuat tahu susu ini renyah di luar dan lembut di dalam. Walaupun menggunakan bahan dengan kualitas terbaik, tetapi harga dari produk makanan ini sangat terjangkau, yaitu hanya Rp10.000 per 5 balok tahu, sehingga bisa dibeli oleh kalangan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Maida Puspakirani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Key Partners. Nah, Key Partners itu apa sih? Nah, Key Partners itu adalah bagian dalam pemetaan di mana perusahaan mendaftar siapa saja stakeholder yang berkaitan langsung dengan operasi perusahaan. Nah, contohnya itu seperti supplier, desainer, agensi marketing, konsultan, dan yang lainnya. Nah, dalam pembuatan ini, Key Partners-nya adalah peternak sapi dan petani kedelai. Nah, selanjutnya ada value proposition. Nah, value proposition ini adalah apa saja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan bisnis atau perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lainnya. Yang pertama itu ada tidak pakai bahan pengawet. Yang kedua itu ada menggunakan susu segar dan berkualitas. Yang terakhir ada menggunakan kacang kedelai pilihan. Selanjutnya ada key activities. Key activities ini adalah aktivitas bisnis atau seluruh kegiatan yang berkaitan langsung dengan operasional suatu produk. Tujuannya adalah untuk menghasilkan value proposition. Nah, key activities di sini adalah pengolahan, pengemasan, pemasaran, dan penjualan. Kenalkan, nama saya Sekar Ayuna Aisyah dari kelompok Semangat Gugus Coding, jurusan D4 Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang tadi telah disampaikan oleh teman saya. Elemen selanjutnya ada key result. Key result ini adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Key result juga dapat dikatakan sebagai sumber daya vital. Nah, dalam rancangan BMC tahu susu segar, key result-nya berupa yang pertama ada lokasi penjualan yang strategis. Nah, lokasi ini merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam kelangsungan suatu bisnis. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua ada alat memasak yang modern. Dalam bisnis makanan, fasilitas berupa alat memasak sangat penting untuk menjaga kelayakan makanan, sehingga alat memasak modern dan praktis menjadi aset yang sangat penting. Kemudian yang ketiga ada pemasak bahan terpercaya. Pemasak bahan juga termasuk salah satu aset dalam dunia bisnis, karena bahan merupakan elemen utama untuk membuat suatu makanan, sehingga kita harus mencari pemasak bahan yang bisa dipercaya. Kemudian yang terakhir ada pekerja yang handal dalam mengolah tahu susu. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting karena dalam mengolah tahu susu yang kita tahu triki dalam pengolahannya, sehingga dibutuhkan pekerja yang handal agar dapat menghasilkan olahan yang baik. Kemudian elemen selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship dapat diartikan sebagai hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segmen. Pada elemen ini, pelanggan dapat didorong oleh motivasi seperti akuisisi pelanggan, retensi atau mempertahankan pelanggan, dan peningkatan penjualan atau upselling. Elemen ini juga memiliki beberapa kategori, yaitu personal assistant, dedicated personal assistant, self-service, automate service, communicative, and co-creation. Nah, dalam rancangan BMC tahu susu segar, customer relationship-nya berupa yang pertama menawarkan diskon pada pembelian lebih dari 3 box. Diskon yang ditawarkan bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua ada harga promo pada saat acara tertentu atau biasa food court. Promo ini bertujuan untuk menarik minat pembeli baru agar dapat mengetahui produk tahu susu segar. Kemudian terdapat promo menarik untuk pembelian lewat aplikasi. Nah, untuk promo ini digunakan saat pembeli memesan lewat aplikasi online.
Kemudian ada elemen selanjutnya yaitu customer segment. Customer segment adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa yang membeli produk, bukan siapa yang mengkonsumsi produk itu sendiri. Segmentasinya terdiri dari segmentasi geografis, demografi, psikologis, dan yang terakhir perilaku. Nah, dalam rancangan BMC tahu susu segar, customer segmennya berupa semua kalangan dari usia balita sampai lansia. Kita tahu bahwa tahu susu dapat dimakan oleh semua orang dari berbagai kalangan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Izatul Makwa dari Gugus Coding Kelompok Sengat Selalu Semangat, jurusan Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi. Oke, poin selanjutnya yaitu channel. Channel merupakan sarana bagi organisasi untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani. Nah, channel ini itu berfungsi dalam beberapa tahapan, mulai dari kesadaran pelanggan sampai ke pelayanan guna jual. Di rancangan BMC produk makanan tahu susu segar ini, itu terdapat channel yang bisa diakses oleh beberapa pelanggan. Yang pertama itu ada WhatsApp, Facebook, serta Instagram. Selanjutnya ada cost structure. Cost struktur adalah komponen biaya untuk mengoperasikan organisasi, mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan. Nah, struktur biaya yang efisien menjadi kunci besarnya laba yang diperoleh organisasi. Cost struktur dalam BMC produk makanan tahu susu segar ini terdapat di yang pertama itu biaya promosi. Dan yang kedua itu biaya bahan-bahan alami dari pembuatan produk. Karena produk tahu susu segar ini kan menggunakan produk alami dan juga tentunya berkualitas tinggi. Yang terakhir itu ada gaji staff. Oke, poin selanjutnya adalah revenue stream. Di mana revenue stream ada pada sebuah bisnis model kanvas itu menggambarkan uang yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing customer segmentnya. Nah, pemasukan dihitung dari pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Revenue streams pada produk makanan tahu susu segar ini itu didapat dari penjualan produk makanan sendiri. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok Sengat Selalu Semangat dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.